Halo Savilo para semuanya, balik lagi sama gue dan Mr. Wibu di ZWS Zona Wibu Sepi. Oke, nah kali ini kita akan membahas salah satu anime olahraga yang keren banget. Judulnya Haikyuu. Ya mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya atau udah namatin manganya juga gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal menarik yang baru kalian sadari dari pembahasan ini gitu. Oh ya, tapi buat kalian yang belum nonton animenya atau belum namatin baca manganya sampai habis dan lebih memilih untuk nonton kelanjutan animenya, mending skip dulu aja deh video kali ini. Soalnya di akhir pembahasan kita akan membahas Haikyuu lewat manganya. Jadi mungkin bakal ada spoiler keras sih. Oke, Mr. Wibu, udah baca manga Haikyuu sampai selesai kah? Sudah sih, tapi agak-agak lupa ya. Soalnya kan udah lama banget tuh namatinnya. Nah mungkin barangkali ada yang sama senasib dengan Mr. Wibu ya. Kita akan coba segarkan ingatan kalian di sini. Oke, ya udah. Kalau gitu gue persilakan Mr. Wibu untuk kasih pandangan singkat tentang anime Haikyuu ini. Silakan Mr. Wibu. Oke, ya mungkin kita udah pada tahu lah ya. Kalau dilihat dari poster-poster anime ini, Haikyuu tuh bergenre sport atau olahraga yang mengangkat tema tentang dunia voli SMA gitu. Ya kalau untuk temanya sendiri sih udah cukup familiar ya di Indonesia. Kan selain sepak bola atau bulu tangkis, orang-orang Indonesia juga pada senang sama voli gitu kan. Dan kalau untuk animenya, anime ini diangkat dari manga dengan judul yang sama, yaitu karya Haruichi Furudate yang dirilis pertama kali tahun 2012 sampai 2020 sebanyak 45 tankobon atau volume. Lalu diadaptasi ke versi anime pada tahun 2014 untuk season satunya ya. Lalu untuk season kedua dirilis pada Oktober 2015 sampai Maret 2016. Terus season ketiga yang ceritanya itu singkat banget dirilis pada Oktober 2016 sampai Desember 2016. Dan untuk season keempat dibagi dua part tuh. Part pertama Januari sampai April 2020 dan part kedua pada Oktober sampai Desember 2020. Jadi sebenarnya manganya udah tamat di tahun 2020, tapi untuk animenya sendiri masih belum. Ya kalau dibandingin sama cerita di manganya, cerita di animenya tuh belum sampai di titik klimaks cerita Haikyuu secara keseluruhan ya. Mungkin pada season kelima nanti ya. Soalnya kalau dilihat dari cerita di manganya bakal ada banyak sekali keseruan pertandingan Karasuno dan ada kejutan-kejutan lainnya yang bikin gregetan. Wow. Berarti di season kelima nanti yang nggak tahu kapan itu tayangnya gitu ya, bakal lebih seru lagi ya. Ya udah, sebelumnya seperti biasa nih Mr. Wibu, kita dengarkan dulu sinopsisnya sebelum kita membahasnya lebih jauh ya. Oke, ini dia sinopsisnya. Anime Haikyuu ini bercerita tentang anak SMA bernama Hinata Shoyo yang punya minat besar di olahraga voli. Sayangnya, minat besarnya itu nggak didukung dengan postur tubuh yang ideal untuk ukuran pemain voli pada umumnya. Tapi, kekurangan fisiknya itu bisa sedikit tertutupi oleh refleksnya yang luar biasa dan lompatannya yang tinggi banget. Terlepas dari minatnya yang besar di olahraga voli, salah satu hal yang paling menginspirasi Hinata untuk terus bermain voli adalah sosok Chisana Kyojin atau raksasa kecil yang pernah menjadi tulang punggung SMA Karasuno di kejuruan nasional beberapa tahun ke belakang. Oleh karena itulah, selepas lulus SMP, Hinata masuk ke SMA Karasuno dengan misi ingin menjadi pemain legend seperti sang Chisana Kyojin atau raksasa kecil tersebut. Secara umum, premis anime Haikyuu ini memang sesederhana itu, yaitu Hinata sebagai tokoh utama ingin sekali mengikuti jejak sang raksasa kecil di SMA Karasuno. Tapi, walaupun premisnya terbilang sederhana, namun cerita di anime Haikyuu terbilang mewah. Ada banyak sekali keseruan yang bisa kita saksikan di animenya. Di season pertama, cerita dimulai ketika Hinata sedang memainkan pertandingan terakhirnya di masa SMP. Di sini dia terlihat paling menonjol sendiri dibanding teman-teman satu timnya yang lain. Hal itu bisa dimaklumi lantaran SMP-nya itu bukan termasuk SMP yang kuat di olahraga voli. Apalagi teman-teman satu timnya juga bukan murni dari tim voli. Misalnya ada yang dari tim basket, ada juga yang dari tim sepak bola dan lain-lain. Nah, kebetulan pada pertandingan itu Hinata bertanding melawan SMP Kitagawa Daiichi yang diperkuat oleh pemain voli berbakat bernama Kageyama Tobio. Dan situasi yang dialami Kageyama sebenarnya 11-12 dengan Hinata.
Hinata, yaitu sama-sama gak didukung oleh teman-teman satu timnya. Bedanya, kalau Hinata gak didukung sama kemampuan teman-teman satu timnya yang bukan pemain voli, sedangkan Kageyama gak didukung sama teman-teman satu timnya karena dia dianggap pemain egois. Makanya, sejak SMP, Kageyama dikenal dengan sebutan Ousama atau Sang Raja. Sebutan itu menjadi sebuah sarkasme lantaran Kageyama selalu memaksakan gaya permainannya kepada yang lainnya. Waktu berselang, takdirlah yang mempertemukan Hinata dan Kageyama di SMA Karasuno. Awalnya situasi gak berjalan dengan baik terhadap keduanya. Bukan tentang kedekatan mereka saja yang buruk, melainkan hadirnya Tsukishima Kei yang awalnya gak suka dengan mereka juga menambah buruk suasana latihan tim. Apalagi SMA Karasuno juga saat itu sedang kehilangan banyak hal. Tapi, tanpa mengecilkan peran pemain lainnya, bergabungnya Hinata, Kageyama, dan Tsukishima seolah-olah menjadi angin segar bagi Karasuno. Karena berkat bantuan kemampuan dan bakat mereka, satu persatu masalah dapat terselesaikan, sehingga orang-orang mulai melihat potensi di tim Karasuno. Dan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Karasuno saat itu adalah kombinasi serangan cepat yang diciptakan Hinata Kageyama. Dengan operan akurat Kageyama, Hinata yang punya refleks serta kecepatan mampu menghasilkan serangan cepat yang unik. Tantangan pertama yang dihadapi Karasuno setelah Kageyama Hinata menciptakan serangan cepat itu adalah latih tanding dengan SMA Aoba Josai atau Seijo yang diperkuat oleh senior Kageyama semasa SMP, yakni Oikawa Toru. SMA Aoba Josai ini bukan cuma menjadi sekolah unggulan, melainkan juga mereka menjadi momok menakutkan bagi Karasuno. Hal itu terbukti di pertandingan latih tanding. Meski Karasuno bisa membuat kejutan lewat serangan cepat Hinata Kageyama, tapi secara umum mereka sangat kewalahan. Dan meski pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan, itu pun karena Oikawa hanya bertanding selama beberapa menit di akhir pertandingan. Jadi kalau Oikawa main full sejak awal, sudah bisa dipastikan bahwa Karasuno bakal kalah telak. Setelah pertandingan lawan SMA Aoba Josai, situasi di tim Karasuno mulai membaik. Kembalinya es mereka yakni Asahi dan sang libero handal bernama Nishinoya menjadikan kekuatan tim Karasuno menjadi stabil. Apalagi dengan hadirnya sosok pelatih bernama Keishin, turut menambah lubang yang selama ini ada di tim Karasuno. Dan setelah keadaan mulai membaik, Karasuno bersiap bertanding dengan rival abadi mereka dari Tokyo, yaitu SMA Nekoma. Hal itu didasari oleh sejarah kedua SMA tersebut. Rivalitas Karasuno dan Nekoma dilabeli sebagai pertarungan tempat sampah. Nah, momen latih tanding dengan SMA Nekoma selain untuk menunjukkan serangan cepat Hinata Kageyama, momen itu juga menjadi jalan pembuka bagi Karasuno untuk mendapatkan relasi dengan sekolah-sekolah lainnya di Tokyo. Meski pada akhirnya Karasuno nggak berkutik, tapi dari latih tanding itu mereka bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah bagaimana menggunakan seragam cepat Hinata Kageyama seefektif mungkin. Tapi di balik itu semua, pemain-pemain lainnya di tim Karasuno mulai menunjukkan potensinya masing-masing. Setelah itu, dimulailah kompetisi voli musim panas di wilayah Miyagi yang akan memperebutkan satu tempat di kejuaraan nasional atau Interhigh. Lawan pertama yang dihadapi Karasuno adalah SMA Tokonami. Sebenarnya, pada pertandingan melawan Tokonami ini bukan pertandingan yang sulit. Karasuno berhasil menang dengan skor telak 2 set langsung. Setelah SMA Tokonami, Karasuno dihadapkan pada lawan yang cukup berat, yaitu SMA Dateko atau Dateko Gyo. Nah, alasan kenapa pertandingan melawan Dateko cukup berat bagi Karasuno adalah karena para bloker Dateko sangat kuat, terutama pemain andalannya yang bernama Aone. Alasan lainnya adalah karena Asahi punya trauma tersendiri dengan SMA Dateko, yaitu pada pertandingan melawan Dateko 3 bulan sebelumnya, semua spike Asahi berhasil dimentahkan oleh para bloker Dateko. Hal itu menyebabkan Asahi mulai merasa putus asa dan memutuskan untuk berhenti bermain voli. Dan seperti yang sudah diduga, pertandingan melawan Dateko tidaklah mudah. Di awal pertandingan, hampir semua serangan Karasuno berhasil diatasi oleh Dateko. Bahkan, serangan cepat Hinata Kageyama nggak berjalan baik di awal-awal. Hingga akhirnya, perlahan-lahan Karasuno menemukan cara untuk menembus pertahanan Dateko. Serangan cepat Hinata Kageyama juga berhasil mengobrak-abrik para bloker Dateko yang kewalahan meladeni kecepatan serta refleks Hinata. Dan puncaknya, Asahi berhasil mengatasi rasa traumanya dengan menghujani bloker Dateko lewat spike-spike kerasnya.
Di akhir pertandingan, Karasuno berhasil membalas kekalahan. Dan walaupun skornya sangat ketat, tapi Karasuno menang 2 set langsung. Di pertandingan selanjutnya, Karasuno kembali akan berhadapan dengan SMA Aoba Jusai atau Seijo. Bisa dibilang, pertandingan Karasuno melawan Aoba Jusai ini merupakan pertandingan yang paling seru di season pertama. Bukan karena rivalitas mereka saja, melainkan ada banyak emosi yang mencuat di pikiran para pemain Karasuno setiap kali akan bertanding dengan Aoba Jusai. Nah, seperti yang sudah diduga, pertandingan ini berjalan alot. Bahkan, Karasuno kesulitan meladeni para pemain Aoba Jusai yang sepertinya sudah punya ramuan untuk mengantisipasi serangan kombinasi Hinata Kageyama yang selalu jadi andalan Karasuno. Dan tentu, dengan bermainnya Oikawa, setter sekaligus otak serangan Aoba Jusai yang kali ini bermain sejak awal, membuat Karasuno nggak berkutik. Soalnya, dia adalah orang yang sudah berhasil mengungkap rahasia di balik serangan cepat Hinata Kageyama. Oh ya, di pertandingan ini juga kita bisa melihat rasa frustasi Hinata yang merasa bahwa sebenarnya kemampuannya itu belum hebat-hebat banget. Tapi, lebih dari itu, pertandingan ini memang sangat seru untuk ditonton. Mereka bertanding sebanyak 3 set dan masing-masing setnya itu benar-benar ketat. Jadi bisa kebayang dong bagaimana tensi pertandingannya. Tapi sayangnya Karasuno harus mengakui keunggulan Aoba Jusai. Serangan cepat Hinata Kageyama di akhir set babak ketiga berhasil diatasi oleh bloker Aoba Jusai dengan sempurna. Tapi pada intinya, pertandingan terakhir di season pertama ini penuh dengan sisi emosional dan sentimental. Terutama bagi anak-anak kelas 3 yaitu Sawamura, Asahi, Sugawara, dan sang manajer Kyoko Shimizu. Pertandingan ini menjadi momen terakhir mereka bersama tim voli. Soalnya setelah ini mereka harus segera pensiun menurut peraturan sekolah. Tapi rupanya anak-anak kelas 3 ini masih belum puas dengan pencapaian mereka. Meski pihak sekolah meminta keempatnya untuk berhenti, tapi mereka kompak membuat satu keputusan. Mereka rela menambah beban pikiran mereka, yaitu selain disibukkan dengan kegiatan klub voli, mereka juga harus membagi waktu untuk persiapan ujian kelulusan atau ujian masuk universitas mereka. Dengan begini, Sawamura, Asahi, Sugawara, dan Kyoko masih akan tetap bersama tim, setidaknya sampai kompetisi musim semi yang akan datang. Karasuno berada dalam masa transisi setelah kalah dari Seijo atau Aoba Jusai di kompetisi musim panas. Mereka berusaha fokus pada persiapan kompetisi musim semi nanti. Soalnya, banyak banget yang harus diperbaiki sebelum kompetisi dimulai. Di antaranya memperbanyak latih tanding dengan sekolah-sekolah kuat. Beruntung banget, Karasuno sudah membangun kembali hubungan dengan SMA Nekoma di Tokyo. Sehingga mereka mendapat undangan untuk mengikuti training camp bersama 4 sekolah kuat di wilayah Tokyo, yaitu SMA Nekoma, SMA Fukurodani, SMA Shinzen, dan SMA Ubagawa. Tapi sebelum training camp dimulai, seperti di anime-anime bertema olahraga lainnya, ada satu masalah serius yang dihadapi Hinata, Kageyama, Nishinoya, serta Tanaka, yaitu keempatnya terancam gak bisa ikut lantaran mereka mendapat nilai merah di ujian tengah semester sekolah. Akibatnya, keempatnya terpaksa harus menjalani ujian remedial untuk memperbaiki nilai-nilai mereka. Maklum, syarat bagi siswa SMA Karasuno agar bisa mengikuti kegiatan eskul adalah nilai-nilai pelajarannya yang harus dikatakan baik atau minimal di atas rata-rata. Untungnya keempatnya pada akhirnya bisa mengikuti training camp tersebut setelah mampu memperbaiki nilai-nilai mereka di ujian remedial. Oh ya, sebelum berangkat ke Tokyo, Karasuno juga mendapatkan tambahan orang, yakni seorang manajer lain untuk menemani Kyoko, yaitu anak kelas 1 bernama Yachi Hitoka. Singkat cerita, berangkatlah semua punggawa SMA Karasuno ke Tokyo. Di sana, mereka benar-benar menjadi bulan-bulanan tim lain dalam sesi latih tanding. Meski pada awalnya semua orang terkejut dengan serangan cepat Hinata Kageyama, tapi lama-kelamaan mereka mulai terbiasa. Dan sekali lagi, Hinata diingatkan bahwa serangan cepat itu bukan sesuatu yang spesial. Makanya, momen training camp tersebut menjadi titik balik bagi semua pemain Karasuno untuk berkembang, karena mereka disadarkan oleh keadaan bahwa kekuatan mereka belum cukup kuat untuk bersaing dengan sekolah-sekolah elit. Setelah beberapa hari di Tokyo, Hinata dan kawan-kawan pun pulang dengan membawa banyak PR dan masalah di pundak mereka. Masalah yang paling terasa adalah konflik Hinata dengan Kageyama, karena selama di Tokyo, kombinasi mereka nggak berjalan dengan baik. Makanya, terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat hubungan keduanya sempat renggang.
Selama hubungan keduanya renggang, Hinata dan Kageyama berlatih sendiri-sendiri. Hinata dibawa ke tempatnya pelatih Ukai untuk memperbaiki gaya lompatannya, sedangkan Kageyama dibawa bimbingan pelatih Keishin digembleng untuk memperbaiki kualitas operannya. Diharapkan dengan cara itu mereka mampu menghasilkan kombinasi serangan cepat terbaru yang bisa menjadi senjata yang ampuh bagi Karasuno. Dan selang 2 minggu kemudian, Karasuno datang ke Tokyo kembali, atau lebih tepatnya ke wilayah Saitama, untuk mengikuti tren camp lanjutan bersama keempat sekolah yang sama seperti sebelumnya. Namun berbeda dari training camp sebelumnya. Pada training camp kali ini, Karasuno mendapatkan banyak progres. Bukan cuma permainannya saja yang lebih variatif, melainkan pemain-pemainnya mendapatkan motivasi personal. Misalnya yang dialami Tsukishima, yang sebelumnya dianggap sebagai pemain malas. Kali ini dia mendapat pelajaran berharga lantaran mendapat bimbingan gratis dari pemain andalan SMA Nekoma, yakni Kuro, dan ace andalan SMA Fukurodani, yakni Bokuto. Hasilnya, permainan Tsukishima meningkat pesat, dan yang lebih penting, dia mendapatkan semangatnya dalam permainan voli. Dan yang paling super penting adalah Hinata Kageyama berhasil menciptakan serangan super cepat yang benar-benar unik dan terbukti mampu menembus para bloker kuat dari pemain lawan. Hal ini menjadi angin segar bagi Karasuno. Pokoknya pada training camp kali ini, Karasuno mendapatkan banyak hal positif sebagai persiapan mereka menjelang kompetisi musim semi. Singkat cerita, kompetisi dimulai. Lawan pertama yang dihadapi Karasuno adalah SMA Ogi Minami, yang hampir semua pemainnya berisikan anak-anak berandalan yang kerjaannya cari ribut mulu. Emang sekolah ini tuh cuma serem di anak-anaknya aja. Kalau mainnya sih bisa dibilang gak ada apa-apanya sama Karasuno. Praktis Hinata dan kawan-kawan gak menemui hambatan berarti di pertandingan melawan Ogi Minami. Mereka menang 2 set langsung dengan poin yang lumayan jauh. Pertandingan selanjutnya, Karasuno akan bertanding dengan SMA Kakugawa. SMA Kakugawa yang diperkuat oleh anak kelas 1 bernama Hyakuzawa yang tingginya 2 meter. Jadi kesulitan tersendiri bagi Hinata yang hanya setinggi 162 cm. Pada awalnya, Hinata sangat kewalahan mengimbangi ketinggian Hyakuzawa. Namun, perlahan tapi pasti, Hinata menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan mengandalkan kecepatan untuk mengakali hadangan Hyakuzawa di atas net. Dan itu terbukti. Berkat Hinata, akhirnya mereka berhasil menemukan kelemahan Hyakuzawa yang paling mendasar, yaitu dia nggak bisa melakukan spike lurus jika ada blocker di depannya. Selain itu, di pertandingan ini juga Hinata Kageyama berhasil melakukan serangan cepat versi terbaru, yaitu minus tempo, yang sebelumnya sudah mereka latih dengan susah payah. Dan akhirnya, Karasuno menang 2 set langsung dan melaju ke babak 16 besar atau babak kualifikasi utama. Pada babak 16 besar, Karasuno akan bertanding melawan SMA Jozenji yang terkenal dengan permainan atraktifnya. Apalagi dengan refleks yang bagus dari para pemain Jozenji, seolah-olah membuat mereka mampu menciptakan gerakan-gerakan ajaib pada saat menyerang ataupun bertahan. Meski pada akhirnya Karasuno berhasil menang 2 set langsung, tapi sebenarnya para pemain Karasuno sempat kesulitan, terutama Hinata Kageyama yang dalam pertandingan ini kesulitan melancarkan serangan cepatnya. Beruntung banget Karasuno punya kapten seperti Sawamura yang tetap tenang di belakang, sehingga Hinata Kageyama bisa terus memperbaiki permainannya tanpa takut akan kehilangan banyak poin. Nah, setelah pertandingan melawan Jozenji, tensi kompetisinya mulai naik, dan lawan yang akan dihadapi oleh Karasuno selanjutnya di babak perempat final adalah SMA Wakunan atau Wakutani Minami yang diperkuat oleh Takeru yang katanya dia ini mirip banget sama Chisana Kyojin atau raksasa kecil kalau dilihat dari gaya mainnya. Mengetahui hal itu, tentu Hinata nggak mau kalah. Dia termotivasi untuk menunjukkan siapa yang lebih cocok menjadi penerus Chisana Kyojin. Makanya, pertandingan melawan Wakunan ini tuh fokusnya lebih banyak ke persaingan antara Hinata dan Takeru dari Wakunan. Selain itu, pada pertandingan ini pula Karasuno mendapat kesialan. Kapten mereka, yaitu Sawamura, terkena benturan di bagian muka, lebih tepatnya di tulang pipi, dan membuat
membuatnya harus menepi dari pertandingan. Kondisi itu jelas tidak menguntungkan. Di akhir pertandingan, Karasuno menang dengan susah payah, yaitu terpaksa harus memainkan 3 set. Di babak semifinal atau pertandingan terakhir di season kedua ini adalah Karasuno kembali akan bertemu dengan rivalnya, yaitu SMA Aoba Josai atau Seijo. Aura balas dendam sangat terasa bahkan sebelum pertandingan dimulai. Motivasi yang kuat itulah yang membuat Hinata Kageyama sangat bernafsu untuk mengalahkan Aoba Josai. Dan seperti yang sudah diduga, pertandingan melawan Aoba Josai menjadi pertandingan yang tak mudah bagi Karasuno. Namun, berbeda dari pertandingan sebelumnya, kali ini serangan cepat Hinata Kageyama versi terbaru benar-benar efektif dalam menghadapi hadangan bloker Aoba Josai. Tapi, Karasuno juga sempat kewalahan dengan permainan gemilang yang ditunjukkan Oikawa serta pemain baru Aoba Josai yang bernama Kyotani. Kalau Oikawa sih mungkin tak usah ditanyakan lagi pengaruhnya. Selain operan yang sempurna, jump serve-nya juga sangat merepotkan pertahanan Karasuno. Nah, yang menjadi fokus di pertandingan ini justru hadirnya Kyotani sebagai pemain baru. Permainannya yang kasar dan temperamental sempat membuat para pemain Karasuno kepayahan. Terutama spike unik yang ditunjukkan Kyotani mampu menembus pertahanan Karasuno dan menciptakan banyak poin bagi Aoba Josai. Pokoknya pertandingan ini lebih seru dibanding pertandingan Karasuno melawan Aoba Josai sebelumnya. Di set pertama, Karasuno menang dengan skor 25-23. Sedangkan pada set kedua, Karasuno kalah dengan skor 28-26. Dan pada set ketiga, mungkin ini menjadi set paling seru di pertandingan ini. Baik Karasuno maupun Aoba Josai saling beradu poin. Dan tentu saja, dua bintang Karasuno yaitu Hinata Kageyama lah yang menutup pertandingan dengan serangannya. Karasuno menang dengan skor 26-24. Pada season ketiga ini, full menceritakan jalannya pertandingan final wilayah antara Karasuno dengan Shiratorizawa. Yang menarik dari pertandingan ini adalah analogi Karasuno yang diibaratkan sebagai sekumpulan gagak liar yang mencoba menantang penguasa udara, yaitu seekor elang putih yang menjadi simbol Shiratorizawa. Ada alasan tersendiri kenapa elang putihnya bertarung sendirian, sedangkan gagaknya selalu bergerombol. Hal ini dikarenakan gaya main kedua tim yang sangat berbeda. Kalau Karasuno mengandalkan serangan kombinasi beberapa pemain untuk menciptakan poin, sedangkan Shiratorizawa lebih mengandalkan pemain andalannya yaitu Ushijima Wakatoshi atau Ushiwaka yang punya postur ideal sebagai spiker andalan. Meski pemain Shiratorizawa lainnya cukup bagus, tapi secara umum Ushiwaka lah yang jadi aktor utamanya. Makanya pada set pertama, Karasuno sangat kesulitan. Para bloker Karasuno dan sang liberonya benar-benar nggak berkutik. Mereka jadi bulan-bulanan spike keras milik Ushiwaka. Praktis pada set pertama, Ushiwaka mencetak setengah dari total poin yang diperoleh timnya. Dan yang menjadi fokus utama pada set pertama ini bukanlah serangan cepat Hinata Kageyama, melainkan sang libero mereka yaitu Nishinoya. Karena dialah orang yang paling bertanggung jawab menghalau serangan yang dilancarkan tim lawan, termasuk orang yang paling sering menerima spike keras Ushiwaka. Oh ya, pada pertandingan final kali ini digelar sebanyak 5 set, berbeda dari babak sebelumnya yang hanya digelar sebanyak 3 set doang. Ada keuntungan dan kesialan tersendiri terutama bagi para pemain Karasuno. Keuntungannya adalah mereka punya waktu lebih banyak untuk membiasakan diri dengan serangan Ushiwaka. Kesialannya ya apalagi kalau tenaga akan sangat terkuras lantaran mereka belum terbiasa bertanding sebanyak 5 set. Dan pada set pertama ini memang terkesan bahwa Karasuno berusaha keras membiasakan diri dengan gaya permainan Shiratorizawa yang lebih banyak berfokus pada pertahanan. Hal itu terbukti dengan hampir tidak ada perlawanan dari Karasuno. Mereka kalah dengan skor telak 25-16. Di set kedua, angin keberuntungan mulai beralih ke arah Karasuno. Meskipun begitu, mereka masih kesulitan meladeni para pemain Shiratorizawa. Selain Ushiwaka yang menjadi momok menakutkan bagi Karasuno, Shiratorizawa punya pemain menyebalkan di posisi middle blocker bernama Satori. Karena dialah orang yang selalu mencoba menggagalkan serangan cepat Hinata Kageyama. Untungnya penampilan Tsukishima di set kedua ini sangat luar biasa. Meski Tsukishima tidak punya pukulan keras seperti Ushiwaka dan tidak punya kecepatan seperti Hinata, tapi ketenangannya dalam membaca spiker lawan menjadi keuntungan tersendiri. Berkali-kali Tsukishima berhasil memblok spike lawan, sehingga pemain lainnya punya kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Puncaknya, ada satu momen heroik yang dilakukan Tsukishima.
yaitu ketika setup sempurna yang dilakukan Shiratorizawa kepada Ushiwaka berhasil diblok dengan sempurna juga oleh Tsukishima. Pada akhirnya, Karasuno menang di set kedua dengan skor ketat 31-29. Di set ketiga, Karasuno kembali dihadapkan pada situasi yang sulit. Ushiwaka yang sejak awal pertandingan melancarkan serangan tanpa henti, di set ketiga ini dia benar-benar sudah panas. Hal itu berimbas kepada permainan pemain-pemain Shiratorizawa lainnya yang semakin menakutkan. Terlebih, seperti di set ketiga ini, Karasuno seolah-olah sudah kelelahan mengimbangi ketatnya pertandingan di set kedua. Karasuno kalah dengan skor 25-18. Di set keempat menjadi set yang paling menentukan bagi Karasuno. Kalau sampai mereka kalah lagi, maka habis sudahlah pertandingannya. Tapi kalau menang, maka akan dilanjutkan ke set kelima. Tentu ini menjadi situasi yang menyulitkan. Secara umum di set keempat ini menjadi perang konsep bermain antara Karasuno dan Shiratorizawa. Oh ya, di set keempat ini menjadi titik balik permainan Hinata. Berbeda di 3 set sebelumnya, di mana dia hampir nggak bisa berkutik, tapi di set keempat ini dia mulai menunjukkan taringnya melalui kombinasi lompatan dan kecepatannya yang luar biasa untuk menghadang spike lawan serta mencetak poin penting. Pokoknya di sini menjadi perang strategi. Soalnya di samping harus tampil ngotot, Karasuno juga harus tampil efektif agar stamina mereka nggak sampai habis untuk di set kelima nanti. Tapi tentu saja hal itu sulit dilakukan. Para pemain Shiratorizawa yang secara umum punya stamina yang lebih bagus, tentu tidak akan mengendorkan serangannya. Tapi akhirnya, Karasuno lah yang menjadi pemenang di set keempat dengan skor ketat 29-27. Nah, set kelima mungkin menjadi set paling seru di season ketiga ini. Meski jumlah poin maksimalnya cuma sampai 15 doang di waktu normal, tapi ada banyak sekali kejutan yang terjadi. Di awal set kelima, Kageyama diistirahatkan terlebih dahulu dan digantikan oleh setter kelas 3 bernama Sugawara. Meski begitu, hal itu tidak mengurangi variasi serangan Karasuno, justru malah makin beragam. Tapi tetap saja Karasuno membutuhkan sosok Kageyama di lapangan. Kalau dibandingkan dengan Sugawara, Kageyama ini punya mental yang lebih baik. Dia hampir tidak pernah merasa grogi atau merasa takut pada lawan yang kuat, malah justru dia menikmati ketegangan pertandingannya. Sedangkan Sugawara, meski kemampuannya juga bagus, tapi dia masih sering merasa kalah sebelum bertanding. Makanya sering banget pemain lawan memanfaatkan kelemahan mentalnya Sugawara. Dan lebih dari itu, dengan digantikannya Kageyama oleh Sugawara, Hinata tidak bisa melancarkan serangan cepatnya. Cuma Kageyama yang bisa mengoper secepat dan seakurat itu. Untungnya Tsukishima bermain gemilang. Berkali-kali dia membuat blok penting, bahkan dalam situasi menegangkan pun dia tampil tenang. Tapi kegemilangan Tsukishima nggak bertahan lama. Ada satu momen saat Ushiwaka melakukan spike keras. Jari kanan Tsukishima terluka oleh bola Ushiwaka yang menghujam kencang. Dia terpaksa digantikan demi mendapatkan perawatan. Hal itu jelas mengurangi kekuatan pertahanan Karasuno karena selain Tsukishima, Karasuno tidak punya bloker kuat seperti dia. Makanya dengan digantikannya Tsukishima, para pemain Karasuno tampil habis-habisan menghalau spike lawan, terutama spike dari Ushiwaka. Untungnya di pertengahan set kelima, Kageyama masuk ke lapangan kembali. Dan dengan masuknya Kageyama, Karasuno bisa sedikit lebih tenang. Hingga akhirnya, Hinata berhasil melakukan blok penting dengan cara tak terduga. Momen itu menjadi motivasi besar bagi pemain Karasuno dengan tidak adanya Tsukishima di lapangan. Bahkan selisih skor pun gak pernah sampai 2 poin atau lebih. Ketika pertandingan lagi ketat-ketatnya dan Karasuno hampir saja kalah, Tsukishima kembali dengan jari yang diperban untuk mengurangi rasa sakit. Dan kembalinya Tsukishima menjadi angin segar bagi Karasuno. Dengan tangan yang masih kesakitan, dia berhasil menghalau beberapa spike kencang Ushiwaka yang melancarkan serangan tanpa henti. Sang calon penerus Chisana Kyojin, yaitu Hinata, sukses menutup pertandingan dengan memaksimalkan kemelut di pertahanan Shiratorizawa yang sedang kacau. Karasuno menang dengan skor 21-19. Dengan begini, Karasuno berhasil mengamankan satu tempat di kejuaraan nasional mewakili wilayah Miyagi pada musim semi mendatang.
Cerita di season keempat ini dimulai dengan persiapan Karasuno untuk kejuaraan nasional. Sebelum mulai serius mempersiapkan diri, mereka dikejutkan oleh kabar undangan yang diterima Kageyama dan Tsukishima. Tsukishima diundang untuk mengikuti training camp wilayah Miyagi yang digagas dinas olahraga setempat. Sedangkan Kageyama diundang untuk mengikuti training camp timnas voli Jepang U19. Mendengar hal itu, Hinata jelas merasa iri. Dia merasa kalau dirinya berhak diundang juga. Oleh karena itu, dia kepikiran untuk menyelinap ke training camp tersebut. Karena menyelinap ke training camp timnas hampir mustahil, makanya Hinata nekat menyelinap ke training camp yang diadakan Dinas Olahraga Miyagi, yang akan diadakan di SMA Shiratorizawa. Sialnya, pelatih Washijo yang menjadi penasehat training camp tersebut bersikap tegas dengan menyuruh Hinata pulang. Namun, karena Hinata memohon-mohon, akhirnya dia diizinkan ikut training camp tapi dengan catatan bahwa Hinata hanya jadi ball boy yang mengangkut air, membersihkan lapangan, dan hal-hal semacamnya lah. Tapi di sisi lain, Hinata juga punya kesempatan lebih banyak untuk mengamati gerakan pemain-pemain hebat lainnya dan para pemain Shiratorizawa dari dekat, terutama Ushiwaka. Sebenarnya agak kasihan juga Hinata selama di SMA Shiratorizawa. Gak dapet jatah makan, gak disediain tempat tidur, dan gak dapet fasilitas apa-apa. Pokoknya Hinata benar-benar menggelandang di sana. Tapi dari pelatihan itu, Hinata bisa belajar banyak hal. Dan sekembalinya Hinata dari training camp, para pemain Karasuno merasakan perbedaan dalam diri Hinata. Misalnya, pergerakannya menjadi terarah, teknik penerimaan bolanya menjadi lebih baik, sampai visi bermainnya menjadi lebih luas. Intinya, Hinata menjadi lebih dewasa secara permainan. Oh ya, kalau berbicara sekilas tentang apa yang dialami Kageyama di training camp timnas Jepang, dia bertemu dengan orang-orang hebat di seumurannya. Orang-orang yang nantinya bakal Kageyama hadapi di kejuaraan nasional. Misalnya ada setter berbakat dari SMA Inarizaki, yaitu Miya Atsumu. Sang Chisana Kyojin generasi sekarang dari SMA Kamomeda, yaitu Hoshiyumi Korai. Serta dua pemain andalan SMA Itachiyama, yaitu Sakusa dan Komori. Ya, bisa dibilang Kageyama punya keuntungan mengenai gambaran singkat tentang seperti apa persaingan dan ketatnya kejuaraan nasional yang akan datang. Oke, balik lagi ke situasi Karasuno. Setelah Kageyama, Hinata, dan Tsukishima pulang, mereka disambut dengan jadwal latih tanding melawan SMA Dateko. Tapi suasana ketegangan seperti pertemuan sebelumnya kali ini tidak ada lagi. Baik para pemain Karasuno maupun Dateko sama-sama pengen mengalahkan satu sama lain atas dasar saling menaruh respek. Sayangnya, pada latih tanding kali ini, Karasuno tidak bermain baik. Tapi hal itu bukan dikarenakan kekuatan Karasuno yang melemah, melainkan karena sedang berusaha menyempurnakan pola serangan yang baru demi menghadapi kejuaraan nasional yang akan datang. Makanya ada banyak sekali kesalahan yang dilakukan Hinata dan kawan-kawan yang menyebabkan mereka kehilangan banyak poin. Meski pada latih tanding kali ini tidak mementingkan siapa yang menang, tapi secara umum bisa dikatakan Karasuno kalah telak oleh Dateko. Setelah itu, kejuaraan nasional dimulai. Para pemain Karasuno sudah sangat siap secara fisik dan strategi. Tapi kalau secara mental sih, ya ada yang udah semangat banget, ada yang grogi, dan ada juga yang biasa aja. Salah satu pemain Karasuno yang justru udah semangat banget, ya Hinata orangnya. Soalnya dengan lolosnya Karasuno kejuaraan nasional, artinya pencapaian sudah setara dengan sang pemain idolanya, yaitu Chisana Kyojin. Nah, untuk lawan pertama yang dihadapi Karasuno di kejuaraan nasional adalah SMA Tsubakihara dari wilayah Kanagawa. Di awal-awal pertandingan, Karasuno sempat kesulitan mengembangkan permainan. Alasannya, mereka belum terbiasa dengan atmosfer kompetisi dan lapangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Makanya ada banyak sekali kesalahan dilakukan para pemain Karasuno. Tapi perlahan-lahan, setelah mereka bisa menguasai keadaan, Karasuno langsung tancap gas. Dan kalau boleh disimpulkan, Karasuno cukup mendominasi di pertandingan. Karasuno menang 2 set langsung dan berhak melaju ke babak kedua kejuaraan nasional. Selanjutnya, Karasuno akan melawan sekolah kuat calon penantang gelar juara, yaitu SMA Inarizaki. Oh ya, sebelum itu, di sini juga ada momen di mana Hinata bertemu dengan pemain mungil serba bisa dari SMA Kamomedai, yaitu Hoshiyumi Korai. Dibandingkan Hinata, Hoshiyumi Korai adalah pemain yang komplit. Meski tinggi badannya hampir sama kayak Hinata, tapi dia punya lompatan yang lebih tinggi, servis yang jauh lebih baik, teknik spike yang kenceng banget, kecepatan yang juga sama cepatnya dengan Hinata. Intinya, Hoshiyumi Korai adalah satu-satunya orang yang sangat cocok diberi gelar Chisana Kyojin yang baru.
Tapi sekali lagi, alih-alih merasa minder, justru Hinata tambah semangat dan malah pengen banget berhadapan dengan Hoshiyumi Korai di pertandingan. Tapi sebelum itu terjadi, Karasuno harus bisa melewati hadangan SMA Inarizaki dan diperkuat duo kembar Miya Atsumo dan Miya Osamu. Dan layaknya pertandingan dengan sekolah yang kuat, tentu saja jalannya pertandingan tidak mudah bagi Karasuno. Apalagi di awal-awal, jump serve kuat milik Miya Atsumo membuat Karasuno kewalahan. Bahkan menurut Kageyama, jump serve Miya Atsumo lebih merepotkan dibanding jump serve milik Oikawa. Bukan itu saja, kombinasi permainan si kembar mampu mengacak-acak pertahanan Karasuno. Selain itu, provokasi supporter Inarizaki pun tak kalah merepotkan. Soalnya, fokus pemain Karasuno menjadi terganggu. Hal itu berimbas pada permainan Karasuno yang kurang bagus di awal-awal. Bahkan puncaknya adalah kombinasi si kembar Inarizaki tersebut berhasil melakukan serangan cepat yang sama persis seperti serangan khas Hinata Kageyama. Bagi Karasuno, terutama bagi Hinata Kageyama, tentu itu sangat mengejutkan karena sebelumnya mereka merasa bahwa serangan cepat Hinata Kageyama yang unik dan gak mungkin ada orang lain yang bisa melakukannya. Tapi melihat si kembar Inarizaki melakukannya dengan mudah adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Dalam keadaan shock, Karasuno sempat kewalahan dengan aksi-aksi si kembar gila tersebut. Tapi di sini untung aja ada Tsukishima. Dia berhasil menahan kombinasi si kembar dengan blok-bloknya. Hal itu cukup membuat pemain lainnya bisa sedikit lebih tenang, terutama Hinata yang sempat terpancing oleh aksi serangan cepat si kembar. Kali ini dia menempel ketat Miya Osamu yang lebih banyak melakukan spike, sedangkan Kageyama lebih fokus mengamati si kembar lainnya yang posisinya sama sebagai setter dan sama-sama diundang ke training camp timnas Jepang U19 yaitu Miya Atsumo. Dan hal itu terbukti ampuh, mereka terus menempel perolehan poin Inarizaki dengan ketat. Pada akhirnya Karasuno menang dengan skor 27-25. Di set kedua, alur pertandingan lebih mengarah ke SMA Inarizaki. Para pemain Inarizaki sudah panas di set kedua. Tanpa ampun, Karasuno jadi bulan-bulanan serangan Inarizaki. Terutama serve yang dilakukan Miya Atsumo, entah sudah berapa poin yang dia hasilkan dari hanya serve-nya aja. Bahkan, Nishinoya yang sebelumnya selalu bisa menerima spike sekeras apapun, kali ini nggak berkutik oleh jump serve Miya Atsumo. Selain itu, pemain Inarizaki lainnya yaitu Sunarintaro pun mulai menunjukkan kemampuannya sebagai spiker kelas atas. Tsukishima yang selalu menempelnya pun gak mampu berbuat apa-apa. Praktis pada set kedua ini, Karasuno seperti kehabisan bensin. Poin mereka lumayan jauh tertinggal oleh Inarizaki yang sudah unggul jauh. Hingga akhirnya di set kedua ini, Karasuno kalah dengan skor 25-16. Di set ketiga, fokus pertandingan kembali pada head-to-head antara pasangan Hinata Kageyama dengan si kembar gila Inarizaki. Kedua pasangan itu saling beradu aksi di lapangan dan saling memimpin tim masing-masing untuk meraih poin demi poin. Tapi dari semuanya, mungkin kita akan lebih banyak melihat persaingan Kageyama dan Miya Atsumo sebagai setter berbakat dan sebagai kandidat pemain timnas Jepang U19. Tapi kalau dilihat dari kemampuan saat ini, mungkin Miya Atsumo berada sedikit di atas Kageyama sebagai seorang setter terbaik karena dia bisa memaksimalkan kemampuan spikernya dengan operan akuratnya. Bahkan postur tubuhnya dan kemampuan fisiknya sangat menunjang untuk bisa melakukan operan-operan ajaib di posisi manapun. Ada satu momen di mana semua mata tertuju pada Hinata, yaitu pada saat Hinata berhasil mengantisipasi spike keras lawan yang kalau dilihat-lihat itu sudah 100% masuk. Tapi ternyata Hinata mampu membaca pergerakan bola dan menerimanya dengan sempurna. Di momen itulah mungkin menjadi kebangkitan mental pemain-pemain Karasuno yang sempat hancur karena aksi si kembar. Dan puncaknya di akhir set ketiga, ketika situasi sedang kacau-kacaunya dan si kembar gila punya kesempatan untuk melancarkan serangan cepatnya di mana para pemain Karasuno sudah pasrah, disitulah Hinata Kageyama menunjukkan aksinya. Mereka tetap berada di depan net dan berhasil memblok serangan cepat itu dengan sempurna, di mana hal itu mengakhiri perlawanan Inarizaki. Karasuno menang dengan skor super ketat 32-30. Selanjutnya, di babak ketiga kejuaraan nasional, pertarungan tempat sampah akan benar-benar tersaji karena Karasuno sudah ditunggu oleh rival abadi mereka yaitu SMA Nekoma. Dan pertandingan Karasuno melawan Nekoma ini akan bisa kita nikmati di season berikutnya, yang kabarnya sudah dikonfirmasi akan menjadi season terakhir Haikyuu, yaitu dengan tajuk Haikyuu Final. Mari kita tunggu saja seperti apa perjuangan Karasuno selanjutnya di season kelima yang masih belum tahu akan tayang kapan.
Nah itu dia teman-teman sinopsisnya. Sekarang kita akan langsung membahasnya bersama Mr. Wibu di sini. Oke, Mr. Wibu, hal menarik apa yang Mr. Wibu tangkap dari anime Haikyuu sejauh ini? Oke, ada beberapa hal menarik yang bisa saya ambil dari anime ini ya. Yang pertama mungkin saya pengen bilang begini nih. Anime Haikyuu ini tuh bisa membuat orang-orang yang tadinya nggak suka sama volley jadi suka volley. Minimal jadi penasaran pengen nonton pertandingan volley gitu. Itu yang saya rasain setelah saya nonton season pertama gitu. Lah sebelumnya Mr. Wibu tuh nggak suka volley apa gimana? Ya bukannya nggak suka sih, mungkin lebih karena nggak pernah main dan nggak terbiasa nonton pertandingan volley aja gitu ya. Kalau saya kan lebih suka sepak bola, jadi kalau dibandingin kenikmatan yang saya dapatkan waktu nonton bola itu nggak saya dapatkan di pertandingan volley. Nah tapi pas saya nonton season pertama anime ini, kalau boleh jujur ya, bikin saya penasaran gitu. Soalnya pas saya nonton Haikyuu kok berasa seru aja sih. Apalagi pas lihat serangan cepatnya Hinata Kageyama tuh, itu berasa keren banget ya. Atau enggak pas Karasuno lagi lawan Aoba Josai, Shirato Rizawa dan timnya Mia bersaudara tuh, yaitu Inarizaki gitu. Ya karena efek-efek pertandingannya tuh menurut saya seru aja sih. Walaupun ini cuma anime ya, tapi entah kenapa berasa kayak nonton pertandingan beneran gitu. Maksudnya saya bisa merasakan ketegangannya, bisa tahu istilah-istilah di volley. Terus juga yang paling penting saya bisa nikmatin emosi pemain-pemain yang lagi bertanding. Dan misalnya pada saat Karasuno lawan Shirato Rizawa gitu di final turnamen wilayah ya, menurut saya itu adalah pertandingan yang paling seru di anime Haikyuu. Apalagi sampai dibikin season sendiri kan. 10 episode itu isinya cuma pertandingan final itu doang gitu. Nah di situ naik turun intensi pertandingan tuh kerasa banget ya. Jadi kita bener-bener bisa nikmatin alur pertandingannya gitu. Soalnya di sini kelihatan banget siapa aja yang lagi kena mental, siapa aja yang mentalnya bagus, atau siapa yang justru merasa sedang senang lah berada dalam situasi yang menegangkan gitu. Ya mungkin kalau kalian yang di SMA atau di kuliahnya aktif ikut ekskul atau UKM olahraga gitu, mungkin relate banget sama situasi kayak di Haikyuu ya. Soalnya pas kuliah saya juga pernah ngerasain ya, tapi bukan di volley sih, tapi di futsal gitu. Dan suasananya mirip kayak di Haikyuu. Nuansa kompetisinya, kehebohan penontonnya, ketegangannya, rasa groginya, terus perasaan senang dapat lawan yang bagus. Itu saya dapetin semuanya di anime Haikyuu gitu. Tapi lebih dari itu, animasi dan grafik di anime itu yang paling keren sih. Misalnya pada saat bola mau dipukul ya, efek pantulan bolanya tuh kayak keren aja gitu. Contohnya pada saat Oikawa melakukan serve ya, efek bola di tangannya tuh pada saat mau dipukul ya, itu berasa gimana gitu, ya kan? Terus misalnya pas Karasuno melawan Inarizaki, selain kagum sama serangan cepat Hinata, saya juga kagum sama pergerakan Mia Atsumo dan kembarannya yaitu Mia Osamu gitu. Ya walaupun mungkin gerakan itu cuma ada di anime ya, tapi kok berasa natural banget gitu. Ya intinya sih animasi dan grafik di anime ini tuh keren banget lah. Bener, gue juga merasa mungkin anime ini jadi salah satu anime olahraga terbaik yang pernah saya tonton ya. Ya salah satu aja gitu. Kayak berasa nonton pertandingan volley beneran gitu istilahnya. Oke. Ada lagi nggak nih Mas Wibu? Sama kayak anime-anime bertema olahraga lainnya, anime ini juga menjadi bukti walaupun ceritanya tentang anak-anak SMA, tapi semuanya dijalani dengan serius. Mulai dari kompetisinya, pelatihannya, bahkan perangkat pertandingannya juga seolah-olah dibuat secara profesional gitu. Misalnya masing-masing sekolah punya pelatih, asistennya sendiri, punya lapangan latihan sendiri, terus sekolah juga kayak ngedukung banget buat mengembangkan potensi anak didiknya gitu. Ini mungkin jadi tamparan sih buat kita yang di Indonesia ya, dimana sekolah tuh seharusnya menjadi tempat yang ramah untuk belajar di kelas dan menjadi wadah mengekspresikan diri gitu. Contohnya kayak di SMA Karasuno ya. Di samping mereka serius memberikan pelajaran di kelas, SMA Karasuno juga menyediakan lingkungan yang baik untuk mengembangkan potensi anak didiknya di berbagai bidang ya. Entah di olahraga, seni, atau bidang lainnya gitu. Tapi mereka juga nggak lupa untuk menjaga anak didiknya supaya tetap fokus belajar. Misalnya dengan membuat peraturan bahwa anak-anak yang nilainya di atas rata-rata aja yang boleh ikutan kegiatan ekskul. Sedangkan anak-anak yang nilainya kurang, mereka harus memperbaiki nilainya terlebih dahulu, baru boleh ikut kegiatan ekskul gitu. Nah, seperti yang dialami Hinata, Kageyama, Nishinoya, dan Tanaka. Keempatnya kan dapat nilai merah pas ujian tuh.
Waktu itu kondisinya Karasuno punya rencana berangkat ke Tokyo buat ikutan latih tanding bareng Nekoma kan. Tapi kepala sekolah melarang mereka ikutan sampai nilai mereka diperbaiki di ujian remedial. Artinya kan walaupun sekolah itu ngedukung kegiatan eskul, tapi mereka juga punya aturan yang jelas supaya anak muridnya nggak lupa sama belajar. Buset, panjang amat ya. Ternyata banyak banget yang bisa diambil dari anime ini ya gitu. Oke, terakhir nih. Ada lagi nggak nih Mr. Wibu sebelum masuk ke pembahasan manganya? Mungkin ini cocok buat para wibu nih, yaitu penggambaran seberapa cantiknya Kyoko Shimizu di anime ini ya. Soalnya yang saya lihat bukan cuma penggambaran fisiknya aja yang dibikin cantik sama animatornya, melainkan juga soal sikap dan sifatnya yang juga dibikin sempurna gitu. Soalnya kan Kyoko Shimizu ini dipandang sebagai cewek paling cantik di sekolah kan. Dan banyak banget yang terpesona sama kecantikannya. Misalnya duo koplak Tanaka Nishinoya yang selalu terpesona, padahal mereka juga ketemu tiap hari gitu. Terus ada Taketora dari SMA Nekoma yang sama terpesonanya. Terus orang-orang dari SMA lain yang ketemu Kyoko juga ikutan terpesona kan. Artinya kan pesona Kyoko ini bukan cuma dilihat dari penggambaran fisiknya aja, melainkan juga dari reaksi orang-orang di sekitarnya juga gitu. Terus juga sikap dan sifat Kyoko digambarkan sebagai cewek yang pendiam ya, susah dideketin, dan pintar juga. Mungkin karena itulah banyak cowok yang penasaran pengen deketin gitu. Tapi sikap dinginnya Kyoko ini bukan tanpa sebab ya, tapi emang dia tipe cewek yang sulit berkomunikasi sama orang aja gitu. Dan kalau ketemu orang yang bikin dia nyaman sih, Kyoko juga bisa bawel juga. Bukti paling nyatanya adalah pas adegan di mana Yachi Hitoka, manajer magang yang seangkatan sama Hinata, juga ikutan terpesona gitu. Padahal kan dia juga cewek gitu. Nah jadi pas pertama kali mereka ketemu, secara terang-terangan Hitoka mengakui bahwa Kyoko adalah cewek yang bijing, atau artinya tuh wanita cantik lah. Nah kalau biasanya orang-orang Jepang nyebut cewek cantik dengan sebutan kawaii, tapi Hitoka malah nyebut Kyoko dengan sebutan bijing. Ya kalau diartiin sih kawaii dan bijing tuh hampir sama sih maknanya ya, yaitu untuk menyebut cewek yang cantik gitu. Tapi kalau diartiin secara harfiah, kata bijing punya penekanan yang lebih dalam. Oke, secara umum ada 3 kata dalam bahasa Jepang untuk menyebut tentang kecantikan, keindahan, atau hal-hal yang dirasa enak dipandang lah. Yang pertama, yang paling umum dulu, yaitu kirei. Kirei juga artinya cantik gitu. Tapi biasanya kata kirei ini dipakai untuk menyebut benda-benda atau orang-orang yang tampak indah, rapi, dan bersih gitu. Ya bisa dibilang kata kirei ini adalah arti kata cantik yang paling umum banget. Makanya kebanyakan orang-orang Jepang menggunakan kata kirei untuk benda-benda aja gitu. Misalnya dalam kalimat yang gini nih, bentar. Anta no heya wa kirei desu ne gitu. Kalau diartiin kan kamarmu rapi banget ya gitu. Kedua, bisa juga dengan kata kawaii. Tapi dibanding mengartikannya dengan cantik, mungkin kawaii lebih tepat dimaknai sebagai sesuatu yang lucu atau imut ya. Dan ini kata yang paling sering disebut sama orang Jepang. Soalnya kebanyakan cewek-cewek Jepang tuh katanya nih lebih senang bergaya, berpenampilan, atau bersikap sedemikian rupa supaya dibilang kawaii gitu. Ya tipe-tipe cewek kayak Hitoka lah yang cocok dibilang kawaii di anime ini ya. Nah ketiga ada utsukushi. Kalau utsukushi ini sih bisa juga digunakan pada benda, fenomena, atau orang gitu ya. Nah dibanding kirei, utsukushi punya penekanan yang lebih dalam, yaitu bisa diartikan dengan cantik, anggun, indah, atau elegan gitu. Artinya kan kalau ada orang atau sesuatu yang disebut sebagai utsukushi itu udah istimewa banget lah gitu. Dan kata bijing yang sebelumnya saya sebutkan itu berasal dari kata utsukushi ini gitu. Ya kan itu bijing ya. Kalau dilihat dari kanjinya sih, bi itu onyomi atau cara baca lain dari kanji utsukushi. Sedangkan jing itu onyomi atau cara baca lain dari kanji hito atau artinya itu orang gitu. Jadi kalau digabungin kan bijing bisa diartikan dengan orang yang cantik atau orang cantik. Ya intinya sih kalau utsukushi itu adjektifannya atau kata sifatnya, sedangkan bijing itu merupakan frase yang dibentuk dari kata sifat dan kata benda atau nomina gitu. Contohnya adalah buah Hancock dari One Piece gitu ya.
Dia kan selalu nyebut diri tuh sebagai Usukushi kan. Artinya kan dia tuh nggak mau cuma sebatas dianggap cantik doang gitu kan. Melainkan pengen banget diakui sebagai orang yang paling cantik di lautan gitu. Wow, pengetahuan baru nih ya. Waduh, Sasuga Mr. Wibu. Oke, ya udah untuk pembahasannya sampai di sini dulu ya, karena sekarang kita akan masuk ke manganya. Jadi seperti yang udah sama-sama kita tahu ya, manganya itu udah tamat lama banget. Sedangkan animenya sekarang lagi vakum ya. Dan kalau dilihat dari animenya, cerita Haikyuu terhenti pada saat Karasuno baru aja menang lawan favorit juara, yaitu SMA Inarizaki ya. Dan pas menjelang pertandingan melawan SMA Nekoma di babak ketiga gitu, anime season keempatnya itu selesai. Padahal kalau di manganya tuh cerita Haikyuu lagi puncak-puncaknya gitu. Dan nanti kalau season 5-nya tayang, saya nggak kebayang sih bakal kayak gimana ceritanya gitu. Apakah pengemasannya sama kayak season ketiga, yaitu full cuma menceritakan pertandingan lawan Nekoma, atau bakal dibuat panjang ceritanya sampai habis gitu. Saya nggak tahu juga gitu kan. Soalnya setelah lawan Inarizaki, cerita Haikyuu nggak kalah serunya gitu. Karena ada beberapa misteri yang akan diungkap di manganya kan. Misalnya bagaimana sih serunya pertandingan yang disebut sebagai pertarungan tempat sampah antara Karasuno dan Nekoma. Terus bagaimana dengan misteri sosok dibalik nama Kisana Kyojin atau raksasa kecil gitu. Siapa orangnya gitu. Apakah Hinata berhasil ketemu sama orangnya. Dan ada juga cerita tentang Hinata setelah lulus SMA ya. Ya kalau ini sih bikin penasaran banget gitu. Soalnya cerita setelah Hinata lulus tuh bukan cuma cerita selayang pandang doang, tapi emang lumayan panjang diceritain. Jadi kita juga dibikin penasaran nih, seperti apa sih Hinata dan Kageyama setelah lulus. Apakah mereka masih bermain volley? Oke, jadi intinya setelah Karasuno melawan Inarizaki, cerita Haikyuu makin seru gitu ya. Ya udah, biar nggak makin penasaran, kita dengarkan cerita tentang kelanjutan Haikyuu di versi manganya. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas Haikyuu versi animenya ya. Sekarang kita akan lanjut membahas Haikyuu lewat versi manganya gitu. Yaitu tentang bagaimana kelanjutan Haikyuu setelah apa yang terjadi di animenya.